workshop yang disediakan itu gratis ataukah memang berbayar ataukah gimana Pak sistemnya tuh Pak? Workshop yang dilakukan atau yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata semuanya free teh. Free, tidak ada berbayar sama sekali. Sehingga perekonomian di Kabupaten Bekasi bisa berjalan teh, dan ini alhamdulillah impact ataupun dampak dari wisata industri ini mulai terlihat teh. Ya mungkin dari okupasi hotel ataupun kita bisa bekerja sama dengan Goet, dan ya Pak ya, kemarin kan kita gabung di program wisata industri ini, membawa setiap kita ada roadshow, kita bawa pelaku wisata juga deh. Yang akan datang ini kami coba tambahkan, kita mau coba ada drop flying fox. Jadi dia dari depan kolam ombak, nanti turun ke tengah kolam ombak, terus dia dijatuhin di tengah kolam ombak. Nah itu kan seru tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengembangan ekonomi kreatif di sektor pariwisata Kabupaten Bekasi menjadi salah satu kunci utama dalam mendorong pertumbuhan dan daya tarik wisata daerah dengan berfokus pada pembinaan pelaku usaha kreatif, promosi produk lokal, serta kolaborasi antar sektor. Kabupaten Bekasi menciptakan destinasi wisata yang berkelanjutan dan inovatif. Nah, podcast hari ini bertemakan pengembangan ekonomi kreatif sektor pariwisata di Kabupaten Bekasi. Hari ini bersama saya Tuti Yasin, Ketua PHRI Kabupaten Bekasi, yang hari ini juga merangkap jabatan sebagai host di podcast BRTV dan PHRI Kabupaten Bekasi. Beserta hadir juga narasumber kita yang luar biasa hari ini. Ada Pak Yudia sebagai kepala bidang ya Pak ya? Siap. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi. Betul, Terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama teh. Kemudian juga hadir juga narasumber kita yang tidak kalah kerennya, GM dari Goet Waterpark Grand Wisata, Bapak Tiku. Terima kasih atas waktunya dan tempatnya. Jadi hari ini kita dapat suasana baru, dapat vibe yang enak banget, seger ya, lihat air di belakang ya kan. Saya ucapkan terima kasih sekali nih Pak pada tuan rumah nih Pak atas kesediaan tempatnya hari ini. Oke, sobat PHRI dan podcast BRTV, kalau gitu kita nggak panjang lebar karena pasti teman-teman pengen tahu nih apa sih kita mau bicarain apa sih tentang podcast kita hari ini. Yang pertama saya pengen tanya dulu nih sama abang saya. Siap. Kenapa abang? Soalnya saya udah sering banget ketemu nih di Dinas Pariwisata ya Siap, Pak ya. Siap. Karena beliau yang berpikir tentang ekonomi kreatif di Kabupaten Bekasi. Gimana sih Pak sebenarnya nih kan ekonomi kreatif di sektor itu kan banyak ya Pak. Dari sektor seni, kuliner, Betul. terus fashion, terus kerajinan tangan nih di Kabupaten Bekasi kan banyak ya Pak. Nah, gimana Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi dalam mendukung pengembangan beserta pembinaan mungkin yang sudah dilakukan gitu ya? Nah, untuk izin teh, kalau untuk Dinas Pariwisata, untuk pengembangan ekonomi kreatif, sebetulnya banyak yang telah kami lakukan teh. Sebetulnya kayak kemarin tahun 2024, kita ada gebrak teh, Gebiar Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, di dalam event tersebut, banyak pelaku ekonomi kreatif baik dari kuliner, kria, fotografi ataupun seni yang ikut serta meramaikan, dan sehingga event tersebut di tahun 2024 cukup wah deh, sehingga apalagi didukung oleh ada festival ekspatriat pada waktu itu, sehingga kita memperkenalkan nih teh kuliner kita, memperkenalkan kria kita, memperkenalkan fashion kita yang dipakai oleh ekspatriat ataupun teman-teman dari warga Kabupaten Bekasi itu sendiri. Mungkin itu teh.
Kebetulan waktu itu juga PHRI juga turut Betul. hadir dan turut meramaikan dengan adanya lomba chef kalau nggak salah. Betul, Chef Teh, Beto betul. waktu itu. Nah, mungkin kedepannya itu tuh Pak, banyak teman-teman kita yang pengen diundang tuh Pak, kelihatannya dari luar Kabupaten Bekasi. Insya Allah Teh di 2025 event tersebut akan Mudah-mudahan kita ada lagi ya, ada Pak. lagi untuk dilaksanakan dan harusnya lebih heboh Teh dari tahun 2024 Teh. Amin. Kemudian kalau misalnya nih Pak, dengan ekonomi kreatif kita yang sudah berkembang gitu yang ada, nah ada nggak sih pelatihan atau workshop untuk mengembangkan ekonomi kreatif di Kabupaten Bekasi sendiri? Mungkin banyak anak-anak muda yang mereka punya inovasi, mereka punya kreativitas, cuma mungkin pengen tahu nih ada nggak sih pelatihan dari Dinas Pariwisata gitu Pak? Pelatihan di Dinas Pariwisata ada Teh, banyak sekali kita untuk para pelaku ekonomi kreatif di 17 subsektor Teh. Jadi ekonomi kreatif itu jadi ada di 17 subsektor, diantaranya ada kriya, ada kuliner, ada fashion, ada fotografi, ada seni pertunjukan. Nah itu kebetulan di Dinas Pariwisata itu sendiri punya program di tahun ini membentuk Teh, ada Wibawa Mukti Creative Hub. Jadi ya itu tempat ngumpulnya teman-teman pelaku ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Bekasi, sehingga bisa jiwa-jiwa seninya Genji yang ada di dinas yang ada di Kabupaten Bekasi itu bisa berkreasi ataupun bisa ikut pelatihan yang ada di Wibawa Mukti Creative Hub. Selain itu kami pun mengadakan workshop pelatihan seperti kemarin baru terlaksana workshop fotografi. Dan itu kita di dalam event tersebut ada food fotografi Teh. Ada food fotografi. Jadi hasil kuliner-kuliner yang ada di Kabupaten Bekasi kita foto Teh. Kita foto, kita posting di IG sehingga terpromosikan. Nah, fotonya kan berbeda Teh dengan menggunakan teknik ataupun dengan tidak menggunakan teknik pasti lebih bagus dengan menggunakan teknik sehingga kulinernya itu bisa lebih terlihat. Nah, itu yang sudah kami lakukan. Nah, itu kami share di IG Teh. Di IG Dispar yang kebetulan followernya sudah mencapai 12 ribuan Teh. Ya, sekarang saya lihat makin aktif ya luar Iya. biasa Instagramnya Dinas Iya Teh, betul Teh, betul. Saya mau tanya Pak, kalau misalnya pelatihan atau workshop yang disediakan itu gratis ataukah memang berbayar ataukah gimana Pak sistemnya tuh Pak? Workshop yang dilakukan atau yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata semuanya free Teh. Free, tidak ada berbayar sama sekali. Kita datangkan dengan narasumber ataupun dengan pengajar-pengajar yang ahli di bidangnya sehingga ilmunya akan bermanfaat sekali bagi teman-teman pelaku ekonomi kreatif Teh. Oke, tuh jangan lupa PHRI People di follow Instagramnya Dinas Pariwisata, di situ informasinya banyak, apalagi tadi udah Betul. disampaikan gratis ya Pak ya. Free banget, gratis Teh. Nah, itu buat teman-teman yang memang sedang berinovasi, mungkin karena kita juga sekarang dari suasana yang berbeda, saya pengen tahu nih sama yang empunya Wet. waterpark nih Pak. Karena saya ingat banget waktu pas dibuka itu luar biasa banget waterparknya, sampai ke Semarang teman saya aja, bener ya gue tadi di Bekasi, wah langsung berangkat. Yang di Surabaya langsung ke sini. Karena ikonnya itu loh Pak. Jadi alhamdulillah hari ini sebagai narasumber Pak Tiku, jadi sebagai salah satu destinasi yang utama mungkinnya bisa dibilang di Kabupaten Bekasi, apa yang membedakan Gowet Waterpark dengan wisata lainnya gitu? Iya, terima kasih Teh Tuti atas waktunya. Jadi kami ini kan Gowet Waterpark sudah beroperasi selama 10 tahun ya, dengan mengusung konsep wisata air keluarga. Jadi kami menyediakan wahana-wahana kolam renang yang memang ada untuk dewasa bisa, untuk anak-anak bisa. Jadi seperti yang background kita ini bisa digunakan untuk keluarga. Dan kami juga punya area yang sangat luas sehingga memungkinkan untuk dilakukannya beberapa event-event atau misalkan acara-acara seperti gathering atau lomba atau seperti apa yang sifatnya bisa mengumpulkan massa banyak itu. Jadi kita sudah sering melakukan itu. Dan yang terlebih lagi kami punya Gowet Wet 5D. Jadi teater 5 dimensi yang basah. Jadi itu yang belum ada di waterpark lain. Kalau di waterpark lain kan biasanya 4D, ya udah 4D biasa. Tapi kalau kami punya itu yang memang punya efek kayak seperti disiram air gitu basah. Jadi orang udah berenang pun bisa masuk ke sana, nggak perlu ganti atau segala. Justru memang
sensasinya adalah basah. Jadi Jadi kita kayak nonton gitu Pak. nonton 4D, Nonton, cuman 5D-nya tuh jadi ada efek basahnya Wah, gitu. Nah itu wah, kan jadi keren, seru keren. gitu. Seru banget, itu yang Keren. beda ya. Itu yang membedakan gitu. Benar, Dan benar, itu sudah benar. kita sudah dicatat di rekor muri juga. Di rekor muri itu Iya. Pak. Wah luar biasa. Tapi kalau misalnya untuk tren-tren keluarga kan ini kan biasa nih keluarga main pas lagi libur lebaran atau libur sekolah gitu. Tapi kalau di saat-saat biasa gitu tetap ramai atau enggak tuh Pak? Untuk kan karena ini kan wisatanya wisata keluarga gitu ya Pak ya. Ya, kalau di luar musim libur udah pasti ada penurunannya. Tapi memang mostly yang berkunjung adalah memang family, keluarga gitu. Jadi untuk di weekday pastinya akan lebih sedikit ketimbang di weekend biasanya. Karena kan bapak ibunya biasanya libur kerja gitu ya Pak ya. Jadi ngajak mereka berenang. Nah, jadi lebih banyak memang di hari libur ya, di Sabtu dan Minggu. Nah, tapi karena kami sifatnya waterpark untuk keluarga, kami juga tambahkan wahana-wahana yang gitu yang memanjakan untuk anak-anak, seperti di belakang Teteh itu ada mini train, mereka bisa keliling-keliling, lihat-lihat suasana goet, gitu kan. Kita juga ada trampolin. Terus kalau misalnya bapaknya malas berenang, pegel kerja, kita siapin kursi pijat kayak gitu Pak gitu. Jadi kita juga ada coffee shop di sana yang bisa kalau misalkan mau sama gengnya ngobrol sambil ngopi di smoking area gitu. Jadi memang kita coba provide semuanya buat seluruh anggota keluarga seperti itu. Tapi kalau misalnya kayak community gitu Pak, community misalnya yang kan kalau saya lihat ini kan karena luasnya, areanya segala macam, kayak mungkin nih ada teman-teman yoga atau apa yang pengen pakai tempatnya bisa atau mungkin kan atau enggak? Sangat Pak? bisa, Sangat bisa. karena kami pun juga tahun lalu itu bekerja sama dengan komunitas lansia. Iya Pak, jadi mereka ngajak datang ke kami meminta untuk mereka rutin untuk senam di air sebagai terapi ya Pak ya gitu, dan terapi back pain atau apa gitu ya, dan kami sudah berjalan dengan mereka. Kebetulan komunitasnya juga dekat sini nih, komunitas dari desa Lambang Sari. Lambang Sari, iya di Tambun. Jadi komunitas-komunitas seperti itu juga kami akomodir begitu Bu. Oke, Pak keren banget ya goet ya, luar biasa. Tapi ada nggak Pak tantangan misalnya contohnya kan ini promosinya kan pasti karena ini kan sudah berjalan 10 tahun gitu kan ya Pak. Otomatis ada pengembangan wisata-wisata lainnya gitu Pak. Dalam menghadapi promosi atau marketing pemasarannya gitu. Ada nggak sih Pak kesulitan-kesulitan yang mungkin juga bisa kita bantu dari misalnya dinas pariwisata gitu Pak? Iya betul. Kalau menurut saya, kalau sekarang ini kita bukan lagi eranya berkompetisi ya. Karena kalau mau berkompetisi, jujur banyak sekarang bertebaran waterpark yang kecil skalanya buka dengan harga yang lebih rendah dari kami gitu kan. Jadi kalau kami mau head to head dengan harga tiket, kami pasti nggak sanggup gitu. Jadi kami berstrategi kita mencari partner di luar dari bisnis waterpark ini, bisa seperti hotel, rumah sakit, ataupun misalkan tempat gym seperti itu, atau bahkan restoran. Nah itu kita ajak kerjasama, kolaborasi, kadang kita create live IG atau apa, terus kita suka barter promo, barter diskon seperti itu, dan itu di-up oleh kedua belah medsos masing-masing Pak. Jadi kan reach-nya, jangkauannya lebih luas. Bukan hanya goet yang tapi mereka juga ikut nge-up kerjasama tersebut. Nah itu salah satu cara kita buat berpromosi. Jadi kita berkolaborasi. Karena kalau kita mau mengejar berkompetisi dengan harga, kami pasti kalah seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Nah sekarang saya mau ke Pak Yudian lagi nih Pak. Jadi kalau rencana panjangnya Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi untuk memastikan yang tadi sudah dilakukan Pak upaya-upayanya itu dalam memastikan keberlanjutan dan pak positif yang sudah dibuat oleh pelatihan dan sebagainya, itu jangka panjangnya apa ya Pak sama Dinas Pariwisata? Dinas Pariwisata kan hari ini dan kemarin teh lagi gencar tuh teh yang istilahnya wisata industri teh. Sebetulnya kita kolaborasi bisa dengan teman-teman pelaku wisata yang air seperti ini. Jadi di samping kita wisata industri itu kan nanti mereka datang teh ke Kabupaten Bekasi
otomatis dia nanti belanja teh di tempat kuliner kita, belanja oleh-oleh hasil produk orang-orang Kabupaten Bekasi teh, krianya ataupun menggunakan guide-guide lokal yang Kabupaten Bekasi, sehingga perekonomian di Kabupaten Bekasi bisa berjalan teh. Dan ini alhamdulillah impact ataupun dampak dari wisata industri ini mulai terlihat teh. Ya mungkin dari okupasi hotel ataupun kita bisa bekerja sama dengan Goet. Dan ya Pak ya, kemarin kan kita gabung di program wisata industri ini, membawa setiap kita ada roadshow, kita bawa pelaku wisata juga teh, pelaku wisata seperti Goet ataupun yang lainnya, sehingga pengenalan keluar teh, betul. Jadi ya otomatis ketika ada yang datang ke Kabupaten Bekasi berwisata industri, di samping berwisata industri bisa berwisata yang lainnya teh, yang ada di Kabupaten Bekasi, seperti ke Goet dan belanja kulinernya di Kabupaten Bekasi teh. Oleh-olehnya pun Kabupaten Bekasi teh. Jadi itu yang membuat Dinas Pariwisata semangat untuk mengembangkan wisata industri, karena impact-nya atau dampaknya lebih besar teh hasilnya. Betul. Oke Pak, menyambung hal tersebut Pak, gimana sih Pak, ada nggak indikator tertentu Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi dalam dalam melihat keuntungan ini bukan hanya dari sektor pembisnisnya aja, tapi dari sektor masyarakat lokal juga gitu Pak. Ada nggak sih Pak indikator yang memang kita nih bisa melihat nih gitu dari sini gitu? Pasti teh, karena ketika kita melakukan pelatihan ataupun workshop, otomatis secara tidak langsung ketika kita pelatihan kemasan produk yang ada kuliner ataupun kriya, itu akan lebih bagus teh. Jadi itu dampaknya sebetulnya yang bisa dilihat dari apa sih sebenarnya yang Dinas Pariwisata workshop lakukan di Dinas Pariwisata, seperti kita ada bagaimana cara memasarkan produk mereka melalui platform-platform digital gitu, sehingga akan sangat bermanfaat sekali bagi pelaku-pelaku ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Bekasi teh. Oh, oke, luar biasa. Berarti ujung-ujungnya kembali lagi kita ke kolaborasi ya Pak ya? Betul teh, betul teh. Kolaborasi antara pembisnis dengan masyarakat lokal. Betul. Gitu. Oke, baik Pak. Kalau misalnya dari Goet nih Pak, dari Goet ada nggak sih Pak inovasi selain yang tadi mungkin sudah disampaikan teater itu, pengembangan baru yang teman-teman belum tahu nih, harus tahu nih gitu? Iya, kami tadi kembali lagi ke pertanyaan yang awal, apa yang membedakan Goet dengan waterpark lain? Kalau waterpark itu kan sudah pasti udah ada ember tumpah, ada kolam ombak, kolam arus gitu ya Teh ya. Nah itu yang membedakan kami lagi adalah inovasi-inovasi. Kita mau tambahkan apa lagi wahana-wahana baru selain dari wahana air. Nah yang akan datang ini kami coba tambahkan, kita mau coba ada drop flying fox. Jadi dia dari depan kolam ombak, nanti turun ke tengah kolam ombak, terus dia dijatuhin di tengah kolam ombak. Nah itu kan seru tuh, gitu Pak. Tapi ombaknya nggak main, nanti bisa gelagapan dia. Jadi seperti itu. Terus kita ada tambahan juga kayak di drop di tengah-tengah. Si slingnya udah copot tuh Pak. Ya, nanti kami kerjasama dengan vendor, nanti mereka yang bikin teknis seperti apa supaya pada saat dia berhenti di tengah kolam ombak itu dia bisa langsung drop. Nah di situ kan ada adrenalin tuh, seru tuh gitu ya. Tapi memang kita atur supaya ketinggiannya itu sama ke levelingnya tidak terlalu curam. Jadi ya mereka masih bisa enjoy, ketawa-ketawa, safety-nya tetap kita aturin. Terus kita tambah lagi ada bola yang biar main di kolam ombak, orang masuk ke dalam, terus mereka bisa ya sama temennya dalam bolanya kayak gitu. Nah itu rencana ke depan kami mau tambah warna seperti itu. Nah jadi kita coba create, tadi balik lagi kembali kalau kita bersaing dengan harga, kita nggak bisa, ya kan? Jadi mau nggak mau, dengan harga tiket Goet yang segini, value apa nih yang bisa didapat lebih sama pengunjung gitu loh, biar dia bisa main ke Goet. Pengalaman lebih apa nih yang bisa didapat sama mereka, bukan hanya sekedar berenang, naik perosotan gitu kan, habis itu basah-basahan, tapi juga ada experience dari wahana lain. Setuju Pak. Iya. Jadi kalau kata anak-anak sekarang tuh jangan menurunkan standar. Betul. Gitu ya Pak ya. Betul. Jadi masing-masing udah ada target marketnya, Iya, masing-masing udah ada standarnya seperti apa, gitu ya Pak. Betul. Karena luar biasa ini Goet
sampai sekarang nih Pak, kalau saya ke Jakarta terus saya bilang dari mana, dari Kabupaten Bekasi, oh yang ada Gowet ya, pasti Oh, gitu. alhamdulillah. Jadi luar biasa kita punya Gowet hari ini nih, mungkin dengan kolaborasinya Iya, siap. dengan Dinas Pariwisata bisa makin dikembangkan lagi gitu ya Pak. Karena Amin. saya amat sangat apresiasi banget yang namanya wisata industri kita hari ini Pak. Tinggal mungkin dari perusahaan-perusahaan atau dari tenan-tenannya itu yang buka peluang lebih besar Lebih besar, lagi. lebih banyak teh, betul. Karena saya ada beberapa kali bawa juga tamu dari SMA di Lampung Pak, kerjasama kita dengan Lampung Selatan dari PHRI, itu mau bawa sekitar 200 orang, itu kliknya sulit banget gitu Pak, karena kuota di perusahaannya sedikit gitu ya betul, kan Pak ya. Mudah-mudahan ke depan bisa banyak perusahaan yang bisa Amin. membuka peluang kerjasama yang Amin. bisa sama-sama menguntungkan untuk pembisnis ataupun untuk masyarakat lokal ya Pak ya. Terus kemudian Pak, kalau misalnya nih Pak dari Dinas Pariwisata, itu ada nggak Pak evaluasi atau riset mengenai dampak pengembangan ekonomi kreatif terhadap tingkat kunjungan wisata gitu? Ada researchnya atau ininya gitu Pak? Kalau di kami teh, Ya. kebetulan kan ada IKM teh, Oh ya, IKM. Indeks Andrea. Kepuasan Masyarakat. Ya. Indeks Kepuasan Masyarakat, apa sih sebetulnya yang sudah dilakukan oleh Dinas Pariwisata sehingga nilai IKM-nya itu selalu baik teh. Nah, untuk misalkan yang tadi Teteh sebutkan, ya kami melakukan riset terhadap kunjungan wisatawan. Ya kita kan punya aplikasi teh. Yang pertama aplikasi Si Cinta. Dicinta. Iya, aplikasi Si Cinta yang dimana pelaku usaha itu ataupun pelaku wisata melaporkan teh, melaporkan kunjungannya gitu. Jadi kita tidak terlihat bahwa berapa sih sebetulnya per semester kunjungan dari wisatawan, okupasi hotelnya, ataupun uang yang beredar gitu istilahnya dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata seperti gebrak, wisata industri dan lain-lain teh. Itu Si Cinta tuh di website atau bisa di-download Pak aplikasinya tuh? Di website teh. Di website, Iya. websitenya Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi Iya. ya Pak ya? Dan juga aplikasi wisata industri teh. Dan Di aplikasi wisata industri. wisata industri. Jadi itu nanti terlihat berapa sih sebetulnya yang masuk dari luar untuk berwisata industri. Oke, luar biasa. Berarti peningkatannya kelihatan di situ Kelihatan ya teh. Pak ya? Kelihatan. Jadi Dinas Pariwisata sudah bisa termonitor nih dari Insya Allah, teh. sekarang gitu ya? Insya Allah. Oke, terima kasih Bapak. Seperti biasa, di BR TV dan PHRI Kabupaten Bekasi ada segmen nih Pak. Segmen terakhir itu biasanya pertanyaan dari netizen. Nah, kira-kira pertanyaannya apa aja kali ini? Coba kita cek. Oke, yang pertama dari Adi H190. Kalau kita mau lihat kalender event Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi, lihatnya di mana? Kemudian juga mau tanya, seringkali saya lihat postingan IG di Spar, ada kegiatan workshop di Spar, itu bayar atau gratis? Oh, ini ke Dinas Pariwisata Ya, mungkin ya siap, Pak ya? Mangga Bapak dijawab. Untuk kalender event kebetulan tahun ini kita sudah buat ya. Oh, sudah Kalender event untuk tahun 2025. 2025. Ya, jadi kita kemarin melakukan riset juga apa saja yang akan event-event yang akan ada di Kabupaten Bekasi, gitu istilahnya, baik di perusahaan wisata ataupun di pelaku wisata. Misalkan di Gowet ada event, Gowet nanti dimunculkan deh di kalender event yang ada di Dinas Pariwisata. Dan itu bisa dilihat di IG Kak, di Instagram Dinas Pariwisata. Bisa dilihat di Instagram Dinas Pariwisata. Itu ada buku kalender event. Jadi bisa di-download teh. Oh, bisa di-download. Bisa di-download, nanti teman-teman bisa bisa lihat di Instagram Dinas Pariwisata, bisa cek, bisa scan barcode. Oke. Bisa scan barcode dengan HP teman-teman. Jadi nanti akan muncul deh. Oh. Tiap bulan itu apa aja event yang ada. Gitu, ada event-event misalkan bulan Januari ada event apa, bulan Februari ada event apa, sampai bulan Desember teh. Oke, luar biasa. Tapi kalau misalnya kita bisa lihat dan download itu nanti akan terupgrade setiap bulan kah atau gimana tuh Pak? Misalnya kan contohnya Gowet ternyata baru masukin
di kuartal 2 nih misalnya gitu kan. Sedangkan acaranya nanti di kuartal 3 gitu misalnya. Terupdate teh nanti teh. Oh, Kan kita ada adminnya teh. Oh, kita ada tetap kita download bisa. Tetap kita download. Wah, luar biasa banget. Ada. Nah, Luar biasa nih Dinas Pariwisata sekarang ya. untuk satu lagi teh, tadi ada pertanyaan untuk workshop. Ya. Seperti tadi kita Sampaikan, utarakan, ya. kita sampaikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata semuanya tidak berbayar teh. Semuanya free untuk masyarakat Kabupaten Bekasi. Oke, semuanya free. Yang penting teman-teman mau cari tahu. Betul. Ya, Pak ya. Dan mau follow IG Dispar Dan teh. mau follow IG Dispar. Itu IG Dispar luar biasa, banyak hiburannya juga itu. Jadi kalau nggak sempat healing, lihat aja Instagramnya. Iya, betul. Dinas Pariwisata biar tahu di mana-mana aja Objek tempat-tempat wisata. healing yang Betul. baru ya Pak ya. Selanjutnya untuk Gowet dari @lalamulia. Gowet harga tiket masuknya berapa? Dan kalau kita mau cari promo buat ajak keluarga liburan ada nggak ya? Oh ya mungkin yang suka bawa keluarga banyak ya Pak. Kadang-kadang kita liburan, oh tahu-tahu bersepuluh ada diskon nggak gitu mungkin ya Pak. Mangga Pak. Oke, makasih. Kalau khusus di bulan ini, bulan Februari, kami masih berlangsung nih di setiap hari weekday, Selasa, Rabu, dan Kamis. Itu harganya publish rate-nya 70.000, kita ada promo 50.000. Itu jadi tanpa syarat, jadi bisa langsung nanti bisa di kasir ditanyakan untuk promonya, seperti itu. Hari apa Pak? Weekday, Selasa, Rabu, Kamis. Kamis. Betul, karena hari Senin dan Jumat gue tutup untuk maintenance. Itu rutinitas jadwal. Selasa, Rabu, Kamis cuma 50.000 Iya. dari rate-nya 75.000. Kapan 70.000. lagi diskon segitu ya guys ya? Iya. Oke, Seperti terus itu. kemudian mungkin dari saya mengucapkan terima kasih atas waktunya Terima dari kasih, Teh. Pak Terima kasih. Rudian, Sama-sama, Teh. Teh. Sama-sama. Dinas Pariwisata, kemudian dari Pak Fisku. Terima kasih banyak Sama-sama, waktu dan Teh. kesempatannya bisa main-main ke Gowet. Nah, Sobat PHRI dan BR TV tentunya itu dia tadi informasi yang bisa kita gali hari ini. Terima kasih untuk semua yang selalu setia menyaksikan podcast PHRI dan BR TV. Dan jangan lupa untuk terus membagikan informasi ini ke semuanya. Karena hal yang baik tentunya harus dibagikan. Jangan disimpan sendiri informasinya, oke guys? Saya Tuti Yasin mewakili kerabatku yang bertugas. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.